Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ibu. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lihat sekali kok dari wajah-wajah kalian yang nampak ya. Baik, sebelumnya Ibu akan present terlebih dahulu bahwa Ibu adalah Nur Cepi Rosmayanti, guru SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi itu sendiri adalah bisnis dan pemasaran dengan nomor peserta yaitu 2016-9957-4264 ya. Baik, selanjutnya senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya di hari Selasa yang cerah nampaknya seperti itu ya. Kita bisa berjumpa di walaupun kembali saat ini masih secara virtual ya. Karena memang belum untuk tatap muka itu sendiri boleh diizinkan ketika nanti di bulan Januari 2020. Semoga aturan itu tidak ada perubahan ya, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung nanti di sekolah. Senang nggak kalau begitu? Senang, Bu. Senang. Lebih senang bertemu langsung atau secara virtual seperti ini? Langsung ya. Semoga pandemi ini segera selesai, kita juga bisa belajar secara langsung di sekolah, ya, berinteraksi secara langsung, tidak virtual seperti ini, ya. Tapi untuk saat ini, walaupun kita bertemu secara virtual, tidak mengurangi esensi dari pembelajaran hari ini, ya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Ya, silahkan Rohipi untuk dipimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian dan yang lainnya seperti itu. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan bisnis retail dengan KD terbaru yaitu KD 3 mengenai manajemen inventory ya. Di mana sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran sebelumnya adalah mengenai waralaba ya. Ada yang masih ingat waralaba apa? Waralaba merupakan sebuah hak untuk menjual suatu produk atau jasa ataupun layanan atau semacam kerjasama antara pemilik usaha dengan seseorang yang memiliki modal usaha. Memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan yang laki. Kemudian Dewa Angga masih ingat tidak jenis waralaba itu apa saja? Dewa Angga, bisa dengar Ibu? Bisa Bu, nyelek Bu, maaf. Teguh atau Teguh? Ya Bu. Ya, yang kamu masih ingat apa saja jenis waralaba itu? Kenapa Bu? Jenis waralaba apa saja? Ini agak ngadet ini Bu. Baik, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu coba bertanya dulu, yang hadir hari ini siapa saja? Rohipi, apakah teman-temannya sudah dipastikan ini? Nggak tahu, Bu. Ada yang nggak masuk, Bu. Jika seperti itu, Ibu akan langsung saja ke materi. Jadi, untuk
hari ini tadi sudah disampaikan adalah mengenai manajemen inventory. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu inventory? Sebuah manajemen setiap produk yang diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari pada suatu perusahaan. Baik, wah bagus ya Helni ya. Berarti Helni sudah membaca sebelum kita melakukan Zoom meeting ini ya. Baik. Ya. Oh, lupa. Ya, tidak apa-apa ya, karena hari ini kita akan melakukan pembelajarannya. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan ya, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai manajemen inventory ya. Apa sih tujuannya? Nah, di sini bisa kalian lihat tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama tentunya menjelaskan konsep manajemen inventory. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari manajemen inventory. Kemudian menganalisa fitur-fitur apa saja, fitur utama dalam sistem manajemen inventory. Kemudian yang keempat adalah membuat sistem manajemen inventory. Dan yang terakhir yaitu melakukan sistem manajemen inventory. Tentunya itu dilakukan ketika semua sudah terlaksana ya. Baik, terkait dengan inventory tadi sudah ada yang mengatakan ya, Helni ya, yaitu inventory adalah sebuah manajemen yang mengontrol suatu produk yang diperjualbelikan dalam operasi Dijualbelikan dalam operasi perusahaan. pada suatu perusahaan. Ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya bisa kalian lihat itu ada yang pertama fungsi ruang lingkup dari manajemen inventory itu sendiri, fungsi pengendalian persediaan ada menetapkan jumlah barang yang harus Dan jumlah barang yang harus disimpan. dan yang kedua sebagai penjaga proses produksi. ya, kemudian yang ketiga mengurangi resiko perubahan harga. Ya. Kemudian yang keempat menghindari kekurangan kelebihan. Jadi ini inventory itu adalah persediaan atau stok Persediaan barang. Ya, jadi kalau kalian punya toko itu harus punya stok barang ya. Seperti itu. Nah, ketika menstok itu sendiri pastikan cara menstoknya dengan benar ya. Rapi ya. Nih, Ibu saat ini coba Ibu kasih contoh. Ini apa? Mungkin sudah tahu kan? Apa ini? Alfamart. Nah, tentunya kalian tidak asing lah kalau dengan yang namanya minimarket Alfamart. Selain kalian ini adalah bagian dari Alfamart Class, ya, karena memang sekolah kita sudah kerjasama dengan Alfa, ya, di mana salah satu bentuknya adalah dengan adanya kelas Alfa dan juga bisnis center yang ada di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang ini, ya. Ini adalah minimarket Alfamart, ya. Seperti apa manajemen inventory-nya? Sudah pernah datang langsung ke sana? Sudah. Yang diketahui seperti apa? Nah, kalau nih, yang seperti ini, pernah lihat tidak yang seperti ini? Kira-kira ini di toko apa? Di minimarket atau di apa? Terlihat tidak? Apanya, Bu? Belum, Bu, masih Alfamart, Bu. Ini salah satu apa penataan barang di gudang, tapi ada yang kalau tidak rapih kan berantakan ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan yang after itu lebih rapi, lebih tertata sehingga memudahkan jika akan melakukan pengambilan barang seperti itu. Terlihat tidak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Masih Alfamart. Masih Alfamart, Bu.
Ya, nanti Ibu coba kembali kirimkan foto gambarnya ya. Kalau ini, pernah lihat ini pergudangan seperti ini? Celoding. Pernah, Iya, iya. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, ya, Bu. pernah Bu. Nah, Pernah ya? Tapi belum pernah masuk. Pernah lihat di mana? FM ini mah. Sabar subur Bu. Oh, di Sabar FM. Subur. Oh iya betul sekali di Sabar Subur ya, ketika kalian melakukan prakerin, mungkin yang bagian gudang ya, Yang- seperti itu ya. Penataannya Ya. seperti ini, betul Teguh. Benar, Bu. Dibagi-bagi, ada yang bagian makanan, ada bagian sabun, beda-beda lah, ada bagian minum. Bedakan ya, food, non food, ya seperti itu ya. Iya. Teguh Baik bisa banget ini. Teguh, Ya, hari ini klimis banget ya, nampak ganteng kamera ya. kasih, Bu. Teguh, bisa diceritakan berdasarkan pengalaman kamu ketika manajemen inventory di perusahaan ketika kamu prakerin seperti apa? Yang seperti apa dulu nih, Bu? Ambil ngecek barang apa gimana? Iya, tata letak. Natanya. Iya, betul. Ya, biasanya kalau nata tiap penurun kan tiap hari Jumat tuh, Bu. Pasti kayak ditarget tiap hari Jumat bakal turun barang produk food. Nah, bagian produk food, bagian rorong ke depan, bagian C1 biasanya sih artikelnya C1. Jadi bagian yang barang paling mudah itu rata-rata di bawah. Yang food paling mudah. Kalau misalkan barang yang kalau barang yang berat pasti di bawah, kalau yang di atas paling di atas, Bu. Jadi di atas kita harus manjat ke atas ngambil. Setiap penurunan barang pasti harus di-scan. Jadi bisa tahu pengeluaran barang dan bisa dicek ada yang kadaluarsa atau tidak. Gitu sih kalau dari kata KC-nya. KC SPM-nya, Bu. Terima kasih ya, Teguh sudah mau berbagi pengalamannya mengenai manajemen inventory di salah satu perusahaan retail yang memang sebelumnya kita sudah kerjasama untuk prakerin. Namun sayang untuk saat ini ternyata perusahaan tersebut sudah tidak ada ya, sudah tutup ya, seperti itu. Tapi untuk siswa ibu saat ini lebih untuk kelas ini adalah memang Alfamart kelas ya. Jadi nanti kalian akan belajar langsung bagaimana itu menata produk di dalam rak ataupun di gudangnya itu sendiri ya. Sudah siap kalian? Ini sudah kelas 12 loh. Sudah. Siap ya? Sudah, Bu. Siap. Harus ya. Walaupun yang mungkin di sini juga ada di luar kelas alfa, tapi tentu ini bagian pembelajaran yang sangat bagus ya, karena kita kan tidak tahu setelah lulus apakah memang betul mau langsung kerja atau kuliah dulu ya, atau kalaupun kerja misalkan ternyata tidak sesuai dengan jurusannya, itu tidak masalah ya. Yang penting semua dilakukan dengan baik ya, hal yang positif. Firda jangan bengong sayang, aduh cantik sekali. Harap kalian sudah mandi semua ya, karena ini sudah jam. Belum, Bu. Untuk Ibu mandi bebek, Bu. Kita lanjutkan ke materi ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, tadi kan sudah Ibu berikan contoh rak yang ada di dalam suatu toko ataupun market ya, seperti itu. Kalau yang sudah pernah ke gudang Alfa yang di Cibadak, wah kalian bisa lihat bahwa gudangnya sangat luas sekali karena itu untuk pendistribusian wilayah Tangerang dan sekitarnya, bahkan untuk lingkup Banten. Ya, seperti itu. Baik, Ibu akan lanjutkan kembali mengenai materi ini. Ya, tadi ada fungsinya. Fungsi pengendalian persediaan, yaitu yang pertama menetapkan jumlah barang yang harus disimpan. Ya. Kemudian Sumber daya. sebagai penyangga proses produksi. Lalu mengurangi resiko perubahan harga.
akibat inflasi dan kelebihan kenaikan harga bahan. dari pemasaran. Baik, di poin pertama, menetapkan jumlah barang yang harus simpan. Kenapa harus ditetapkan seperti itu? Ada yang bisa jawab tidak? Biar ini Bu, biar stoknya tetap ada. Ya, biar stoknya ada. Jadi ketika Ada. barang yang display, yang disiap dijual, tentu harus ada stok di gudangnya, ya. Jadi tidak akan langsung kehabisan. Seperti itu. Kemudian tentu sebagai penyangga proses produksi, lalu mengurangi resiko perubahan harga. Karena memang harga itu sendiri kan sudah berubah ya, sesuai dengan perkembangan pasar, dinamika pasar. Ya. Jadi harga suatu barang ini bisa berubah. Misalkan di awal bulan, itu harganya cuma misalkan 10.000. Tiba-tiba di akhir bulan bisa menjadi 5.000 atau 20.000, ya, seperti itu. Nah, itulah mengurangi resiko harga. Nah, kemudian juga menghindari kekurangan atau kelebihan bahan tadi ya. Jadi harus termanage. Jangan juga kekurangan, jangan juga kelebihan ya. Jadi stoknya banyak sekali di gudang. Ya. Seperti itu. Jadi harus semua ada perhitungannya ya. Baik. Selanjutnya biaya dalam persediaan ini ada 4 ya. Ini penyebab kehabisan persediaan itu sendiri ada ya. Ada 2. Jadi untuk biaya sendiri dalam persediaan itu yang pertama biaya pemesanan. Biaya penyimpanan. Biaya kehabisan. Persiapan. Dan Sebab kehabisan. penyebab kehabisan persediaan itu sendiri adalah kehabisan stok dan Pemesanan yang buruk. yang buruk, Pengisian stok, Kelambatan pengiriman. Menurut kalian atau pendapat kalian, penyebab paling utama yang paling sering terjadi di antara dua ini yang mana? Kehabisan stok sih biasanya sih, Bu. Kehabisan stok ya. Kehabisan stok. Baik. Iya. Yang diketahui kehabisan stok itu kenapa bisa kehabisan stok? Karena barangnya laku. Barangnya lah. Pemproduksinya kali, Bu. Yang pertama tadi siapa yang jawab barangnya laku? Ya, yang pasti kehabisan stok pertama penyebabnya ya bisa karena memang barang tersebut sangat laku, ya sangat laku. Jadi bisa terjual dalam waktu yang cepat. Contohnya apa Dewa Angga? Suatu produk yang bisa terjual dengan sangat cepat. Soden Bu, odol. Barang musiman. Oh enggak, kalau Ibu rasa itu ya bisa ya, tapi kurang tepat kalau menurut Ibu karena Ada kurang sih, Bu. karena memang itu Air minum aqua. Barang musiman. air minum, Gula. Tembakau. Garam Bu, garam. Gula mie bu. Minyak Bu. Kadang minyak ada kos apa? Customer yang mintanya sekardus. Bahan-bahan pokok Bu. Iya, jadi macam-macam lebih gitu banyak lah. pada food ya atau Iya, makanan makanan. karena memang dia cepat habis. habis karena memang dikonsumsi ya, berbeda dengan non food ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan ya. Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen inventory. Yang pertama, waktu kedatangan Barang Pesanan. ya, Sore, pesanan. Jumlah barang yang jumlah disimpan. barang yang disimpan, jumlah stok. Stok. Waktu kedatangan barang pesanan, kemudian jumlah barang yang disimpan, dan jumlah safety. Stok. Apa itu safety stock?
Zahra Aurora. Jangan bengong, Neng. Kalau bisa jawab, nanti Ibu kasih hadiah. Ya? Beng-beng ya, Bu. Ya, betul. Apa, Bu? Masih tetap ya, Wah, beng-beng. dengan hadiah beng-bengnya. Ya, itu kan bagian dari apresiasi yang Ibu berikan ke kalian yang mau berperan aktif. Apa Zahra? Mana Zahra? Nggak tahu. Nanda Nur Fitriana. Gede banget itu yang sampai 300 kaki. Apa sih safety stock itu? Firly. Ya, Bu. Iya, jangan bengong. Kamu liatin ini nggak, Neng? Liatin, Jangan. Bu. Harus semangat, masih pagi. Ya. Semangat. Udah pada sarapan kan? Ya, Bu. Udah, Bu, makan cireng. Baru minum air putih doang, Bu. Nah. Apa tadi safety stock itu, Helmi? Kelebihan inventory. Kayak rumus itu, Bu, buat menghitung gitu. Apa? Ini Bu. Ribu. Apa, Bu? Persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadi kekurangan persediaan. Atau Bagus stok pot sih sekali, biasanya. Teguh hari ini sangat semangat sekali ya. Gue tengah gencer ya. Ya nanti kalau ketemu Ibu dikasih beng-beng satu aja. Enggak usah, Bu, makasih. Buat yang lain aja, Bu. Buat saya aja, Bu. Udah ambil. Banyak yang mau tahu. Banyak yang mau ya. Teguh nggak mau satu, dia pengennya satu pak ya. Enggak, Bu, saya emang nggak mau. Nggak suka. Iya. Kasih ke ini aja ya. Kasih ke Firda aja ya. Ya, nggak apa-apa, Bu, ambil aja. Baik, di sini Ibu akan coba tampilkan kembali ya tadi. Kemudian ini ada pendekatan manajemen inventory, persediaan economic order quantity, kemudian di sini ada tuh kalian bisa lihat rumusnya, lalu ada metode periodic review, material requirement, produk yang terdiri atas beberapa komponen ya. Ini kita akan lebih jelas lagi, akan lebih memperdalam lagi. Ya, seperti itu. Tapi kita dari manajemen inventory ya. Nah, di sini Ibu juga akan tampilkan materi ini berupa video. Kalian bisa simak ya. Ya, Bu. Kita coba jelaskan beberapa hal mengenai manajemen inventory ya, baik apa itu pengertian dan juga fungsi-fungsinya ya. Nah, coba untuk saat ini kalian diskusikan mengenai ini nih, Ibu coba share kembali. Kalau ini terlihat kan anak-anak? Rohipi, kamu bisa melihatnya? Ya. Nah, coba kalian cermati gambar ini, ya. Coba dianalisis, mengapa bisa seperti ini, ya? Ada yang berantakan, kemudian ada yang rapi. Mengapa bisa begitu? Rapi. Alasannya, ya? Coba kamu diskusi, Ibu kasih waktu ya. Kamu diskusi dengan kelompok yang sebelumnya sudah pernah ada, ya, yang kemarin di waralaba terbentuk kelompok, maka hari ini sama kelompoknya masih tetap itu, ya. Jadi diskusikan, Ibu minta nanti kamu masing-masing presentasi hasil diskusinya, ya. Mengapa? Silakan dianalisis mengapa bisa terjadi seperti ini. Tuh lihat, yang before, kemudian ada afternya, ya. Mengapa harus seperti itu?
apa manfaatnya? Ya, silahkan Ya. kamu diskusikan mulai dari sekarang. Tuh, Ibu kasih contoh lagi tuh. Ini contohnya yang tadi ya. Jara. Kalau ini sudah rapi, tentu menarik orang untuk datang, masuk, kemudian membeli. Ya, kalau yang tadi seperti itu. Silahkan didiskusikan. Nah, coba Lia, Sri Lailani, kemudian Helni, Muhammad Jerry, Intan, ya. Itu kelompoknya. Kemudian Nanda, Firda, Doni, Dewa Angga, Teguh. Itu juga. Kelompok berikutnya, Wahyu, Novita, Faharatul Laila, Alivia, ya satu kelompok. Firly, Putri, Mutiara, Zahra, Salman, satu kelompok. Revina, kemudian Vina, Alvin, Rohipi, dan Indra. Kelompok yang sama. Silahkan didiskusikan sekarang. Kalaupun tidak bersih, menurut kalian sendiri, ya. Kenapa bisa ada gambar before dan after dari inventory tadi? 5 menit ya. Ya, Bu. Boleh menggunakan kolom chat untuk diskusinya. Oke. Sambil kalian membuat jawaban tersebut ya. Nanti untuk jawaban ini pun tetap kalian kirimkan secara individu ya, nanti di Google Classroom. Ini masukkan dalam Google Classroom ya, untuk jawabannya. Ya. Selain kamu presentasikan hari ini, secara tertulis kamu tulis di Google Classroom. Paham? Paham. Oke, sudah ada yang siap untuk mempresentasikannya? Aduh loh, Bu. Wahyu? Salman? Halo, Bu. Saya aja, Bu, Zahra, Bu. Zahra, baik. Zahra yang manis, silahkan. Mudah rapi dan terlihat rapi dan mudah dicari. Rapi dan mudah dicari. Oke, yang lainnya Vina Priani, Neng, senyum-senyum pengen ditanya ya. Vina. Bu Wahyu, mau presentasi. Bentar Wahyu ya. Sabar sayang. Aduh, si cantik nih. Vina. Gaston. Vina. Apa namanya? Apa bukan suatu barang, mencari ya pokoknya mencari barang itu sulit dicari. Terus kita juga sebagai dia juga bakal nggak nyaman Bu di tempat yang berantakan seperti itu. Sedangkan yang outer itu jika kita ingin mencari barang pasti mudah dicari. Ya. Kita juga apa ya bakal nyaman aja gitu Bu, bakal nyaman, enak gitu. Biasanya, oh iya, kalau sudah nyaman biasanya akan tertarik untuk beli.
Ya, jadi tadi sudah didiskusikan ini, wow, Ibu senang sekali, maksudnya ternyata kalian bisa mengembangkan apa yang Ibu coba keluarkan ya, cukup bagus sekali. Nah, dari diskusi ini Ibu pengen ada yang menyimpulkan hasil diskusi ini. Helmi, silakan. Jadi kesimpulannya dari semua jawaban yang dijawab tadi sama teman-teman, dari yang sebelum dan sesudah, kalau yang sebelum itu mereka belum menerapkan manajemen inventory secara benar dan baik. Lalu dari jawaban juga bisa dilihat bahwa mereka menyediakan stoknya terlalu berlebihan yang menyebabkan tempat tersebut terlihat acak-acakan, lalu produksi tidak benar dan juga menyusahkan saat akan mencari produk tersebut. Lalu kalau untuk yang sesudahnya yang nanti yang pertama tentu saja mereka sudah paham bagaimana cara beli, lalu mereka juga menjamin lancarnya arus barang dan lalu juga mempertahankan stabilitas perusahaan, lalu mereka juga mengontrol produk tersebut dengan baik dan juga menyediakan stok yang pas, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, dan sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aktif dan juga tentunya aman, baik itu bagi produk tersendiri amannya dan juga bagi karyawan mereka yang bekerja pada bagian tersebut. Dan Baik, wow, bagus sekali ya kesimpulannya, betul tidak? Ya, iya. Terima kasih untuk diskusinya. Mungkin hari ini sudah Ibu rasa cukup ya untuk diskusi kali ini. Tadi sudah Ibu sampaikan. Iya. Setelah ini mungkin dari pembelajaran hari ini kita refleksikan ya. Jadi hikmah dari pembelajaran manajemen inventory yang pertama ya, bahwa sebuah perusahaan memang perlu melakukan yang namanya manajemen inventory, tentunya ya tadi ya, bahwa ini akan membantu suatu perusahaan untuk mengurangi yang namanya resiko kerugian ya, kemudian adanya stok barang ya, untuk penataan stok barang seperti itu. Tadi jika suatu barang tertata dengan baik ya, di rak ataupun di gudang ya, maka itu akan memudahkan untuk pencarian ataupun pengambilan suatu produk ya. Ya, terlebih ketika misalkan di minimarket, tentunya kalau kita melihat bahwa rak-raknya rapi, terus susun dengan baik ya, satu jenis, tentu itu kan akan menarik ya. Jadi kita juga mudah mencari barang tersebut ya, lalu tentu akan menarik untuk membeli seperti itu kalau penataannya sudah bagus. Seperti itu ya untuk refleksi hari ini ya. Mungkin untuk hari ini pembelajaran manajemen inventory-nya Ibu anggap sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan masih dengan manajemen inventory, tapi bahasannya berbeda ya, yaitu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam manajemen inventory ya, seperti itu. Dan tak lupa kalian tentunya buka kembali Google Classroom-nya ya. Tadi Ibu sudah sampaikan mengenai LKPD yang harus diisi atau dikerjakan. Plus tadi juga yang hasil diskusinya kamu juga kirim di Google Classroom. Paham anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Cukup? Untuk pengiriman di Google Classroom-nya satu orang satu ya, tetap ya, walaupun per kelompok ya. Itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya? Ya, kalau memang semua sudah paham, untuk menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya ditutup kembali dengan doa. Tadi yang memimpin doa siapa? Rohipi ya? Rohipi? Ya, Rohipi silakan dipimpin kembali doa sebagai penutup. Menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Ibu juga tak hentinya memberikan pesan ke kalian bahwa tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, ya. Lalu tetap jaga jarak, ya. Dan alangkah baiknya jika memang tidak ada keperluan yang penting, tetap diam di rumah, ya, seperti itu. Nanti ada waktunya kita akan bertemu di pembelajaran secara virtual, secara langsung kalau memang sudah situasinya sudah kondusif, ya. Baik, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya untuk kalian semua, ya. Jaga kesehatan, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.